Assalamualaikum. Halo Sobat Creeper, salam sejahtera semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja kan? Ya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kemudahan dalam setiap menjalankan segala aktivitas. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah dari seorang pendaki cewek, yang mana beliau ini memiliki pengalaman atau kisah mistis saat melakukan pendakian di Gunung Merbabu. Dan tentunya Sobat Creeper juga bisa sambang ke tweet beliau secara langsung ya, melalui @peertopia atau link yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Bagaimana keseruan kisahnya? Maka kita langsung saja ke cerita. Merbabu. Anak gunung pasti sudah nggak asing tentang kisah mistis di Merbabu. Yap, aku akui itu benar adanya. 31 Oktober 2015, kami berjumlah 9 orang, 3 cewek, 6 cowok, berangkat dari Jogja sekitar pukul 11 siang melalui Jalan Magelang. Selepas duhur, kami tiba di basecamp jalur pendakian Selo. Di basecamp, kami istirahat. Aku pun menyempatkan untuk ke toilet. Jadi wajar saja ya jika seseorang bersenandung di toilet. Aku melakukan itu. Lalu seseorang dari luar toilet berkata, "Jangan naik." Aku refleks menjawab, "Hah? Apa?" Tapi sudah tidak ada respon dari luar sana. Saat aku keluar dari toilet, tak ada siapapun di luar. Aku hanya mengira itu pasti Kak Ali atau Yusuf. Pukul 1.30 siang, kami start mendaki. Hampir semua dari kami adalah pemula, termasuk aku. Di pendakian itu, aku merasa bersalah ke Diana. Aku terlalu fokus berjalan tanpa memikirkan kondisinya. Net, aku menoleh saat Diana memanggilku. Dia menggunakan tongkat kayu karena kelelahan, dan baru saja aku sadar bahwa kami memiliki anggota baru. Bukannya kami cuma 9 orang, batinku. Sesosok gadis yang juga menggunakan atribut pendaki berada di belakang Diana. Saat aku ingin bertanya padanya, ada yang aneh pada gadis itu. Dia selalu menunduk, jaketnya robek di beberapa bagian, rambutnya kusut, dan dia tidak mengenakan sepatu di bagian kaki kanan. Anehnya lagi, teman-temanku tidak ada yang merespon gadis ini. Akhirnya aku memutuskan untuk bersikap cuek. Hingga kami tiba di pos 1 Dok Malang. Gadis itu ikut beristirahat. Yang aku pikirkan saat itu hanyalah semoga kami tidak tersesat. Gadis itu terus mengikuti kami sampai pos 3. Saat adzan maghrib berkumandang, tiba-tiba gadis tersebut menghilang. Aku sangat ingin bertanya pada yang lain, tapi aku takut merusak kegembiraan yang ada. Lalu, saat kami ingin melanjutkan pendakian, tiba-tiba Diana merasa sangat kedinginan. Tiba di Sabana 1, Diana semakin kedinginan. Tubuhnya menggigil dan di situ kami tahu bahwa Diana mengalami hipotermia. Kami pun bergegas menuju Sabana 2. Sebelum naik di Sabana 2, kami melewati jalur yang membuat kami kewalahan. Jalur itu sedikit terjal, tanahnya kering, dan saat dipegang sangatlah halus. Sampai-sampai salah satu dari kami ada yang jatuh, yaitu si Opal. Kakinya tersangkut di antara bebatuan dan tanah. Lalu Kak Ali menyuruhku untuk naik terlebih dahulu. Posisiku sekarang berada paling depan.
Kusoroti sekeliling Diana agar dia mendapat pijakan yang tepat. Lalu aku kembali mengarahkan senterku ke depan. Sorot cahaya senter yang kubawa tertuju ke satu pohon. Astagfirullah. Refleks aku menoleh ke Diana yang masih di belakangku. Din, dia masih berusaha menuju tempatku. Lalu aku kembali menyoroti yang kupikir pohon tadi. Logikanya di sabana mana ada pohon, punya kuncir di atasnya pula. Berbalut kain putih, kusam dan memiliki wajah hitam. Yang membuatnya tambah seram yaitu dia menyeringai dan bola matanya putih melotot ke arahku. Net. Suara Diana membuatku tersadar dan aku segera membantunya naik. Tiba di Sapana 2 sekitar pukul 11 malam. Angin berhembus cukup kencang. Syukurlah Opal baik-baik saja, tapi Diana sudah sangat mengkhawatirkan dan tenda cukup sulit dipasang gara-gara angin. Aku lupa siapa yang memasang tenda, siapa yang menghangatkan Diana. Bukannya aku tidak mau membantu, tapi gadis yang bersama kami dari pos 1 sampai pos 3 sekarang ada di antara kami. Masih dengan atribut yang sama, namun keadaan yang berbeda. Sisi kiri kepalanya hancur, begitu pula otaknya. Wajahnya putih pasi, bibirnya robek hingga ke leher. Dia menangis darah. Perutnya yang robek juga mengejutkanku. Isinya hampir jatuh dari tempatnya. Celana yang dia kenakan pun juga robek, memperlihatkan bekas cakaran di pahanya. Dia jongkok di depan Diana, menangis terisak-isak dan merangkul kaki Diana. Aku gelisah di tempatku sambil beristighfar. Aku berdoa agar gadis itu tidak mencelakai Diana. Selang beberapa menit, gadis itu akhirnya pergi. Dengan tubuhku yang masih gemetar, aku berlari ke arah Diana lalu ikut memeluknya. Kami duduk sembari menunggu tenda yang tak kunjung terpasang. Posisinya kalau nggak salah ingat, Opal, Diana, Kak Maman, kemudian aku. Beberapa menit sekali aku menoleh ke kiri, memastikan tenda sudah terpasang apa belum. Jarak kami duduk dengan teman-teman yang memasang tenda sekitar 30 meter. Akhirnya Kak Ali memberikan kode pada kami. Aku langsung mengatakan pada Kak Maman. Dan saat aku menoleh untuk terakhir kalinya, gadis tadi muncul lagi, perlahan mendekat ke wajahku. Aku memegang jaket Kak Maman dengan sangat kuat, berharap dia mengerti maksudku. Wajah gadis itu semakin mendekat, membuatku terdiam seperti patung. Semakin dekat hingga jarak di antara kami berkisar sejengkal. Dia menyeringai mengerikan. Lalu dia tertawa sangat nyaring dan melesat entah kemana. Aku masih diam membatu dan tiba-tiba ada yang memegang pundakku. Cek, cek, cek. Woi, udah selesai tuh tendanya, kata Kak Ali. Keesokan harinya cuaca sangat menyegarkan. Aku sampai lupa untuk menceritakan kejadian semalam ke teman-teman. Diana juga sudah baik-baik saja. Dia bahkan menyiapkan sarapan untuk kami. Yang disayangkan hanyalah kami kehilangan beberapa barang. Setelah misi ke puncak dan berberes selesai, kami pun kembali ke Jogja dengan selamat. Sejak saat itu aku selalu menyimpan kisah ini sendirian. Lalu aku ikut kesempatan ini, aku bisa berbagi dan aku ingin minta maaf untuk teman-temanku tim Merbabu, terkhusus Diana. Maaf aku tak memberitahumu lebih awal. Dan terima kasih untuk kebersamaan serta kerjasama kawan-kawan menuju puncak
3142 mdpl. Cerita pun selesai. Dan itulah tadi pengalaman mistis dari @birtopia. Semoga apa yang telah dialami beliau dapat memberi pelajaran bagi kita semua. Karena percayalah, setiap kejadian atau peristiwa pasti terdapat suatu hikmah di dalamnya. Jangan disesali maupun saling menyalahkan. Ambil positifnya, selalu mintalah petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai bekal melangkah di kemudian hari. Bersama saya Cak Mardian dalam DJR Stories. Mohon maaf jika masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam menyampaikan kisah-kisah yang telah saya bawakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Creeper.